Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan teman saya Franky Chan Gultom dan Ananda Ade Nugroho. Kami dari kelas 1D. Dalam video ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah manajemen pembelian, yaitu tahap awal dalam proses pembelian yang disebut receiving dan analyzing requisition atau menerima dan menganalisis permintaan pengadaan. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena dalam dunia bisnis, apalagi di perusahaan besar yang bergerak di bidang logistik, manufaktur, atau distribusi, proses pembelian itu bukan sekedar beli barang ke supplier. Semua berawal dari permintaan internal, bagian produksi, administrasi, bahkan keamanan bisa saja membutuhkan barang atau jasa tertentu. Dan tapi sebelum tim pembelian mengeluarkan uang perusahaan, mereka harus pastikan dulu apakah permintaan itu memang valid dan penting untuk operasional. Maka dari itu, tahap menerima dan menganalisis permintaan ini sangat krusial. Ini adalah titik awal yang menentukan apakah pembelian bisa berjalan efisien, sesuai kebutuhan, dan tidak bikin anggaran perusahaan jebol karena pemborosan. Di video ini kami akan menjelaskan proses secara sederhana, lengkap dengan contoh kasus, supaya kalian bisa lebih paham kenapa permintaan pengadaan ini harus dianalisis dengan baik sebelum belanja dilakukan. Ayo kita bahas bersama. Nah, jadi apa sih sebenarnya requisition itu? Requisition atau permintaan pengadaan adalah proses di mana departemen internal dalam perusahaan seperti produksi, administrasi gudang, atau keuangan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang mereka butuhkan untuk menjalankan operasional. Permintaan ini biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang disebut purchase requisition. Form di perusahaan modern, form ini seringkali sudah berbentuk digital seperti ERP atau platform pengadaan online. Formulir ini berisi informasi penting seperti nama, barang atau jasa yang diminta, jumlah kebutuhan secara spesifik, tujuan atau alasan penggunaannya, estimasi waktu kapan barang atau jasa tersebut dibutuhkan, nama dan divisi pengaju. Setelah form diterima, tugas tim pembelian adalah menganalisis permintaan tersebut. Analisis ini bukan cuma formalitas, tapi sangat penting untuk menjaga efisiensi biaya dan akurasi kebutuhan. Kenapa harus dianalisis? Karena yang pertama, untuk memastikan permintaan itu memang benar-benar diperlukan dan bukan permintaan berlebih. Yang kedua, untuk mengecek apakah barang tersebut sudah tersedia di gudang. Kalau ternyata ada, tentu tidak perlu dibeli lagi. Ketiga, untuk memastikan permintaan tersebut masuk ke dalam anggaran dan sesuai dengan prioritas pembelian perusahaan. Dan terakhir, untuk menentukan apakah barang itu harus dibeli segera atau bisa ditunda. Dengan analisis ini, perusahaan bisa menghindari pemborosan, mengatur cash flow dengan baik, serta mempercepat proses pengadaan karena semuanya sudah jelas sejak awal. Mungkin lebih jelasnya kita masuk ke contoh kasus ya. Misalkan di sebuah perusahaan, tim produksi meminta 100 piece sarung tangan kerja. Kita sebagai tim pembelian akan memenuhi hal tersebut dan akan menerima form tersebut. Tahap pertama adalah melakukan pengecekan, yaitu pengecekan gudang. Dan ternyata di perusahaan tersebut terdapat 80 unit atau 80 piece sarung tangan kerja. Dan yang kedua, ada pengecekan alasan kenapa sih menggunakan sarung tangan tersebut. Dan ternyata tim produksi akan menggunakan sarung tangan tersebut di saat akhir bulan nanti dalam proyek yang besar. Dan yang ketiga, ada pengecekan anggaran. Dan ternyata perusahaan tersebut aman dalam anggaran tersebut. Kita sebagai tim pembelian akan membeli sisanya. Berarti sisanya ada 20 piece atau 20 unit. 20 unit ini akan dibeli oleh tim pembelian. Hal ini bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga menghemat tenaga.